Pemirsa Hasanah, di antara syarat kewajiban menjalankan agama adalah berakal. Lalu bagaimana dengan orang tua yang sudah pikun? Atau gejala yang berhubungan dengan penurunan memori atau keterampilan berpikir yang cukup parah, sehingga dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, orang pikun bertingkah dan berpikir seperti anak kecil. Yang perlu dicatat di sini adalah ada dua tipe pikun. Pikun total atau yang disebut dengan demensia primer yang diderita para manula. Umumnya disebabkan oleh faktor saraf yang melapuk karena usia. Tipe kedua, pikun sekunder, yaitu penurunan daya ingat ringan. Bentuknya sering lupa-lupa ingat atau on-off. Lalu bagaimana dengan kewajiban agama mereka sebagai muslim? Orang tua yang pikun total atau permanen tidak dikenai lagi kewajiban agama karena akalnya tidak sempurna. Nabi SAW bersabda, pena pencatat amal diangkat dari 3 orang. Orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga bermimpi balik, dan orang gila hingga berakal sembuh. Dalam riwayat lain dari Ali radhiyallahu anhu ada tambahan, orang pikun. Hadis riwayat Abu Daud. Maka sampai meninggal, orang tua yang sudah pikun tidak memiliki kewajiban apapun. Dia bagaikan orang yang sudah mati, dosanya tidak bertambah, tetapi juga tidak bisa lagi menambah amal baiknya, kecuali dengan 3 perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa yang dipanjatkan oleh anaknya yang soleh. Akan tetapi jika pikunnya sekunder, kadang ingat, kadang tidak, on off, maka dikala ingatannya kembali, kewajiban agamanya pun ikut kembali. Misalnya dia wajib sholat ketika ingat dan tidak wajib sholat ketika datang pikunnya, serta tidak wajib diqodho atau diganti. Dalam kondisi ini keluarganya harus berperan aktif, harus memperhatikan benar-benar keadaan dia, serta membantunya dalam melaksanakan kewajiban agama ketika dia ingat. Tetapi ketika datang pikunnya maka tidak boleh dipaksa untuk melakukan sholat. Persoalan lain juga muncul terkait dengan kewajiban puasa yang ditinggalkannya. Apakah wajib diganti setelah ingat bagi pikun sekunder atau wajib dibayar fidyahnya bagi yang pikun permanen? Tidak ada kewajiban bagi orang pikun untuk mengganti puasa yang ditinggalkan, baik pikun permanen atau sekunder, karena pada waktu meninggalkan puasa itu orang pikun dalam kondisi tidak berakal. Sedang orang yang tidak berakal tidak dibebani kewajiban agama. Ulama kontemporer menjelaskan orang tua yang sudah sampai pada kondisi tidak tahu apa yang ia ucapkan, maka dia tidak berkewajiban menjalankan puasa dan tidak diharuskan menunaikan fidyah karena sudah dianggap tidak berakal. Berbeda halnya dengan puasa yang ditinggalkannya sewaktu sakit sebelum pikun. Nah, puasa yang ditinggalkan dalam kondisi seperti ini memiliki konsekuensi. Pertama, jika pada waktu itu masih diharapkan sembuhnya, namun malah pikun dan tak kunjung sembuh, maka dia tidak kena kewajiban apa-apa, tidak ada qodho atau pengganti, dan tidak ada kewajiban membayar fidyah. Karena kewajiban dia adalah mengqodho atau mengganti, tapi tak kunjung mampu melakukannya. Akan tetapi bila di suatu saat dia sadar, ingat kembali, maka wajib mengqodhonya atau menggantinya. Kedua, jika waktu sakit itu tidak diharapkan sembuhnya, lalu berlanjut dengan pikun, maka puasa yang dulu ditinggalkannya itu diganti dengan fidyah, dengan cara memberikan makan pada orang miskin. Jika yang sedang pikun tersebut tidak bisa mengeluarkannya, maka keluarganya lah yang mengeluarkan fidyah dari hartanya. Apabila dia memiliki catatan yang kurang baik dalam hidupnya sebelum pikun dan belum sempat bertobat, apakah anak-anaknya boleh melakukan taubat untuk orang tuanya yang pikun? Dalam hal ini, anak-anaknya atau ahli warisnya tidak bisa melakukan taubat atas nama orang tuanya yang pikun jika yang bersangkutan pernah melakukan dosa besar dan belum bertobat. Karena taubat itu memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu menyesal, berhenti dari dosanya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Taubat tidak akan terlaksana tanpa penyesalan terhadap dosa yang dikerjakan. Orang yang tidak menyesal berarti dia senang dengan perbuatan tersebut dan kemungkinan besar akan terus-menerus melakukannya. Akankah kita percaya bahwa seseorang itu bertobat sementara dia dengan senang hati masih terus melakukan perbuatan dosa tersebut? Hendaklah ia membangun tekad yang kuat di atas keikhlasan, kesungguhan niat, serta tidak main-main. Tapi bagaimana mungkin orang yang sudah pikun itu menyesali perbuatannya? Dan bagaimana pula dia membangun tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut? Padahal dia sudah pikun, tidak ingat apa-apa.
Namun demikian bukan berarti jalannya sudah buntu. Jangankan orang yang pikun, orang yang sudah mati pun masih bisa dibantu oleh anak-anaknya yang masih hidup. Lalu bagaimana? Jika dosa yang dilakukan orang tua pikun itu berkaitan dengan hak sesama manusia, maka masih bisa ditebus oleh anak-anaknya. Seperti meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti, memohon agar diikhlaskan, mengembalikan atau mengganti barang yang telah dirusak atau diambil dengan tanpa hak. Demikian juga bila dia pernah menggunjing orang, menuduhnya telah berzina atau yang semisalnya, sementara orang yang dia gunjing atau dia tuduh itu belum mengetahuinya. Maka anaknya bisa mendoakan kebaikan dan memintakan ampunan untuk orang tuanya yang pikun. Di samping itu, anak-anaknya juga masih bisa menambah amal kebaikannya dengan cara bersedekah. Seperti disepakati para ulama, pahala sedekah bisa dihadiahkan kepada orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ulama kontemporer mengatakan untuk sedekah maka disepakati bisa bermanfaat bagi yang hidup maupun yang mati. Demikian pula doa bisa bermanfaat bagi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan terakhir, meskipun sang anak tidak bisa mewakilinya bertobat, tetapi bisa melakukan amalan lain yang fungsinya hampir sama dengan tobat, yaitu istighfar, memintakan ampunan. Berbeda dengan tobat, pintu istighfar atau memintakan ampunan masih terbuka selebar-lebarnya. Bahkan setelah meninggal pun masih dimintakan ampunan. Terkait dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.'" Al-Quran Surah Al-Hasr ayat 10. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.